Shalom, warga kerajaan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kingdom Community Message dengan tema New Life, ya, yang disampaikan oleh Pastor Jose Carroll ibadah minggu kemarin. Oke, yang pertama yang akan ditanyakan dalam komsel kita, ya, pertemuan komsel minggu ini adalah sharingkan pengalaman dan alasan Anda saat Anda memutuskan untuk membeli dan menggunakan HP yang Anda gunakan saat ini, gitu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa sharingkan di komselnya masing-masing. Nah, firman Tuhan itu diambil dari Matius 4 ayat 19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan perkataan ini kepada murid-muridnya, Yesus sedang menawarkan suatu hal yang baru kepada mereka. Ya, dan ketika kita berbicara tentang menghidupi the new life atau kehidupan yang baru, maka sebetulnya itu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, sesuatu yang jauh lebih bernilai dalam kekekalan tentunya daripada yang kita terima atau kita hidupi saat ini. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan baru dalam Kristus, berarti berbicara tentang bagaimana kita melakukan apa yang Kristus sampaikan, apa yang Kristus perintahkan bahkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu kita bisa alami. Ya, artinya ada perubahan yang sepenuhnya yang signifikan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, jadi menjadi Kristen, ya, menjadi pengikut Kristus itu tidak cukup hanya sekedar kita ini rajin melakukan aktivitas agamawi, ya, beribadah, lalu mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi lebih daripada itu, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menjadi representasi atau perwakilan dari kerajaan Allah di bumi ini. Nah, ada 3 hal yang kita belajar bagaimana kita menghidupi kehidupan yang baru. Ya, yang pertama adalah kita meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, cara hidup yang lama. Nah, waktu Tuhan memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, itu Tuhan tidak pernah, ya, bahkan kalau kita lihat di Injil, pada waktu Dia memanggil murid-muridnya lalu membawa mereka menjadi muridnya, kita nggak pernah melihat Yesus menjelek-jelekan masa lalu dari murid-murid. Yesus tidak pernah bahkan mengatakan hal-hal yang, atau bahkan merendahkan mungkin hal-hal yang pernah dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi dengan kata lain, Yesus itu sibuk untuk apa? Untuk memperkenalkan kehidupan yang baru. Sibuk untuk memperkenalkan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, daripada membicarakan kehidupan yang lama. Ya, dalam ayat bacaan ini, ya, di sini dikatakan bahwa murid-murid segera meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Mereka menjadi penjala ikan, lalu mengikut Yesus, dan Yesus berkata, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, ada perubahan signifikan di sana. Jadi apapun yang kita alami saat ini, Bapak Saudara, mari kita percaya bahwa masa depan yang lebih baik, masa depan yang bahkan luar biasa, itu Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Ya, selalu dan pasti lebih baik daripada masa lalu kita. Seperti yang tercatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."
Amin, saudara. Jadi mari kita sama-sama kita melakukan kebenaran ini. Cara hidup yang lama kita tinggalkan. Kita mengenakan hidup, cara berpikir, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa menanggalkan manusia yang lama. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 22 firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, menanggalkan manusia lama lalu mengenakan manusia yang baru. Ibaratnya sama seperti kita ini menanggalkan jubah yang lama dan mengenakan jubah yang baru. Ya, dengan kata lain, kita harus membakar jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan kehidupan yang lama dan sepenuhnya menghidupi kehidupan yang baru. Ya, contoh yang bagus untuk menggambarkan poin kedua ini adalah bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan berkata, aku akan membawa kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, dan menarik sekali ketika mereka ada dalam proses perjalanan dari Mesir kepada tanah Kanaan, mereka mengalami banyak masalah, mereka mengalami banyak tantangan ya di dalam perjalanan tersebut. Dan ternyata, saudara, waktu masalah datang, waktu pergumulan datang, ya mereka suka berkata bahwa lebih baik di Mesir. Kita kembali saja ke Mesir. Ya, banyak ya tanpa kita sadar kita pun seringkali mempunyai pola pikir atau paradigma yang sama seperti bangsa Israel. Ya, kita nggak bisa, saudara, menambal sesuatu yang ada di masa lalu kita untuk menutup celah ya, yang ada di depan kita. Kita juga nggak bisa memodifikasi ya kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengalami transformasi total, mengalami perubahan total ya dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang nggak mau meninggalkan kehidupan yang lama karena ada zona comfort yang dia rasa puas di sana, dia rasa cukup di sana. Tapi sebetulnya Tuhan tidak mau untuk kita berlama-lama di sana. Ya, dan inilah kehendak Tuhan untuk kita mengenakan kehidupan yang baru, ya, untuk kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Ya, saudara, yang ketiga yang kita belajar mengenai hidup yang baru adalah menjadi manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dalam sebuah perjalanan yang membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, dan saya percaya ini adalah proses yang harusnya dialami oleh setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap kita yang mengaku bahwa kita adalah murid Kristus. Apapun yang terjadi, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita, mari setiap hari kita menyelaraskan kehidupan kita dengan firman, dengan kebenaran yang kita pelajari dan kita hidupi. Ya, sama seperti kisah orang Israel. Ya, seharusnya perjalanan bangsa Israel ini bisa ditempuh hanya dalam waktu kira-kira 2 minggu. Mereka sudah bisa sampai ke tanah Kanaan. Ya, tetapi menarik sekali, Tuhan membawa mereka harus berputar-putar di padang gurun hampir kira-kira 40 tahun. Dan itu membuat satu generasi harus berangkat dulu pulang ke rumah Bapa. Tuhan dalam tanda kutip, quote and quote, saudara, sepertinya mau menghabiskan satu generasi yang keluar dari tanah Mesir dan digantikan oleh generasi berikutnya. Ya, kenapa? Karena mereka rupanya belum siap. Mereka nggak siap untuk masuk di tanah perjanjian, masuk di tanah Kanaan. Ya, kehidupan yang baru membutuhkan paradigma yang baru, membutuhkan pola yang baru. Ya, jadi dengan kata lain, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu ada
rancangan Tuhan di sana. Ada cara Tuhan memang untuk apa? Untuk membentuk, untuk mempersiapkan kita, untuk kita bisa menerima dan mengelola janjinya. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dah, mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi menjalani kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini. Terlepas dari semua pergumulan, tantangan, ya pandemi yang masih belum berakhir, dan semua proses kehidupan yang mungkin ini nggak pernah kita alami sebelumnya. Tapi generasi kita hari-hari ini kita sedang ada di masalah yang cukup pelik ini, saudara. Mari kita tetap kuat dalam anugerahnya. Kita menghidupi manusia baru karena kita adalah ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pastikan Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita, perahu kehidupan keluarga kita, perahu kehidupan pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.